warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di Solehan Channel. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi tips bagaimana mengubah sebuah karya tulis ilmiah menjadi sebuah buku. Dan kebetulan pada kesempatan ini saya baru saja menerbitkan sebuah buku dengan judul Analisis Wacana Karakteristik Pojok Koran, dan buku ini sejatinya adalah hasil modifikasi dari tesis saya yang berjudul Analisis Wacana Pojok Koran dan Sistematika Penyajiannya dalam mata kuliah Tata Wacana Bahasa Indonesia. Terkait dengan tips mengubah karya tulis ilmiah menjadi sebuah buku, menurut saya ada beberapa yang perlu kita lakukan. Pertama, kita harus memahami betul isi dari karya tulis ilmiah yang akan kita jadikan sebagai buku ini. Pemahaman yang menyeluruh, pemahaman yang baik atas karya tulis ilmiah ini penting, karena itu akan membantu kita dalam menentukan mana yang akan kita tulis lebih dahulu, kemudian mana yang akan kita tulis pada bagian berikutnya. Dan sekali lagi itu juga penting dalam rangka kita untuk membuat alih bahasa dari bahasa formal ataupun baku dengan gaya karya tulis ilmiah menjadi gaya penulisan yang lebih menarik, karena itu harus menjadi sebuah buku. Jadi itu penting sekali kita memahami sebuah karya tulis ilmiah yang akan kita jadikan buku. Yang kedua, kita harus bisa mengubah letak, terutama pemposisian bab-bab yang akan kita buat dalam sebuah buku ini. Kalau kita amati sebuah karya tulis ilmiah umumnya terdiri dari beberapa bab. Pertama, bab pendahuluan, itu biasanya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, termasuk hipotesa. Nah, kalau itu akan kita ubah menjadi buku, maka pendahuluan ini bisa kita persingkat dengan gaya penulisan yang lebih menarik, dan itu bisa kita jadikan dalam kata pengantar. Kalau dalam karya tulis ilmiah, bab berikutnya adalah kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini umumnya cukup banyak, artinya bisa puluhan lembar. Ini tentunya kalau tidak kita pisah atau pecah-pecah dalam bab-bab tersendiri, akan menjadi kaku kesannya buku yang kita buat itu. Oleh karena itu, kalau mengacu ke buku saya ini, kajian pustaka yang terdapat dalam karya tulis ilmiah itu di bab 2, saya bisa jadikan beberapa bab, mulai dari bab 2, bab 3, bab 4, ataupun bab-bab berikut kalau memang dianggap diperlukan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan bab metodologi penelitian yang kalau di karya tulis ini itu biasanya terdapat di bab 3. Ada yang biasanya ditulis dalam bab tersendiri, tapi kalau saya memasukkannya dalam bab, tapi tidak tersendiri ya, maksud saya ya. Nah, di sini saya termasukkan di bab 5 ketika saya membahas wacana pojok koran. Jadi sebelum bab tentang karakteristik pojok koran, ada subbab sebelumnya yang saya gunakan untuk menuliskan tentang metodologi penelitian. Bab 4, kalau dalam
karya tulis ilmiah itu biasanya hasil dan pembahasan ya, hasil dan pembahasan. Kalau di buku bisa dimasukkan di bab 4 yang disitu akan kita tulis tentang bagaimana hasil dari pembahasan tersebut. Berikutnya, kalau soal kesimpulan dan saran seperti yang tertera dalam bab 5 sebuah karya tulis ilmiah itu sama kita hadirkan di buku di bab tersendiri. Tinggal ya tadi kembali bagaimana kita membahasakannya agar lebih menarik atau tidak kaku. Misalnya kalau dalam sebuah karya tulis ilmiah kita menggunakan pola poin per poin ataupun penomoran 1, 2, 3, 4, 5 itu kalau kita ubah ke dalam buku mestinya tidak kaku seperti itu, tapi bisa dengan gaya penulisan yang lain, misalnya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi intinya bagaimana kesimpulan dan saran yang kita buat itu menarik. Kalau masalah berikutnya yaitu daftar pustaka itu tidak beda dengan penyajiannya di buku. Jadi itu ditulis setelah bab-bab yang ada selesai, kita baru tulis soal daftar pustaka, termasuk kalau sebuah buku ini di bagian akhir kita buat narasi biodata penulis secara singkat. Demikian yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan tip yang saya berikan tentang bagaimana mengubah karya tulis ilmiah menjadi sebuah buku yang menarik bermanfaat bagi sahabat Solokoni Channel. Jumpa lagi di channel ini dengan topik-topik